Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini Biko Story akan menceritakan kisah dari John yang terjebak di gua Natipati dalam keadaan terbalik. Lalu apakah tim penyelamat bisa menariknya keluar? Simak kisahnya di Biko Story. John atau bernama lengkap John Edward Jonas, lelaki berusia 26 tahun tersebut memang mencintai kedalaman bawah tanah. Ia menganggap kegelapan adalah hal yang indah. Semua berawal ketika ia berumur 4 tahun. Sang ayah sudah mulai memperkenalkan ia dengan penjelajahan gua. Dan semenjak itulah ia dan adiknya Josh kerap melakukan hal tersebut. Ketika bersama dengan sang ayah, keduanya dibawa untuk eksplorasi gua di Utah, membuat kecintaannya kepada eksplorasi bawah tanah mulai muncul. Di tahun-tahun berikutnya, John menghabiskan masa kecil dan bersekolah di St. George, Utah, dan lulus dari Dixie High School pada tahun 2001. Karena kecintaannya kepada alam, John diketahui juga sangat aktif dalam pramuka. Ia juga mengabdikan dirinya sebagai pelayan gereja. Pendidikan kemudian dilanjutkan di Brigham Young University, dan pendidikan terakhirnya adalah di bidang kedokteran, yaitu di Universitas Virginia. John ingin menjadi ahli jantung anak. Ketika berkuliah itulah ia bertemu dengan Emily. Keduanya menjalin hubungan asmara dan menikah di tahun 2006. Bertahun-tahun tak pernah lagi menjelajah gua. Pada 24 November 2009, di tengah liburan yang panjang, John berencana untuk kembali melakukan aktivitas tersebut. Di tahun 2009, John sudah berumur 26 tahun. Dari pernikahannya dengan Emily, ia memiliki 1 anak. Dengan tinggi 6 kaki, John sebenarnya lebih tinggi dari rata-rata penjelajah gua. Namun ia yakin bisa melewati Natipati, karena ia beranggapan tubuhnya kurus juga fleksibel. John juga tidak memiliki klaustrofobia, yaitu kecemasan terhadap ruangan yang sempit. Hal ini akan sangat membantu agar tetap tenang ketika terjadi sesuatu. Terkait dengan gua Natipati, tempat tersebut ditemukan pada 1960. Merupakan sebuah gua hidrotermal yang terletak di barat daya Danau Utah. Diberi nama Natipati karena memiliki karakteristik tanah liat coklat. Ada selusin ruangan di dalamnya, di mana kebanyakan adalah celah yang sangat sempit untuk dijelajah. Untuk melewatinya kadang harus menggunakan gerak tubuh menggeliat, menggerakkan perut atau kadang juga harus meringkuk. Gerakan tangan merayap mustahil dilakukan di beberapa tempat. Beberapa tempat yang dianggap menarik dan juga menantang di gua Natipati, yaitu The Big Slate. Sesuai namanya, tempat ini miring dan cukup besar, di mana kemiringannya adalah 45 derajat. Kemudian The Maze, yaitu kumpulan ruangan kecil yang bisa menyesatkan, karena memang sangat membingungkan. Ada pula sebuah batu berlubang yang dikatakan akan mengeluarkan bunyi seperti lonceng saat dipukul. Dan yang paling menantang adalah lorong yang disebut sebagai The Bird Canal. Di hari ketika John melakukan ekspedisi di gua Natipati, rencananya usai menjelajah ia akan langsung pulang untuk merayakan Thanksgiving bersama anak istrinya. Penjelajahan ini pun sebenarnya untuk mengeratkan kekeluargaan, juga untuk mengenang masa kecilnya. Untuk itu John mengajak adiknya Josh yang kala itu berumur 23 tahun. Juga ada 9 teman dan anggota keluarga lainnya. Setelah peralatan siap, John pun turun dan mulai melakukan eksplorasi. 1 jam menyusuri lorong, nampaknya John berniat mencari lorong yang dikenal dengan nama The Bird Canal. Lorong itu sangatlah tersohor di kalangan para penjelajah gua. Lorong itu hanya dilewati oleh mereka dengan jiwa pemberani, serta sangat berhati-hati. Terus menjelajah, John kemudian menemukan celah yang sangat sempit. Ia menduga itulah yang disebut sebagai The Bird Canal. Mula-mula John masuk perlahan dengan merangkak menggunakan siku. Nampak lorong semakin mengecil dan mengarah ke bawah. Namun karena keingintahuan yang begitu besar, ia tetap nekat masuk meskipun kini harus bergerak menggunakan pinggul, perut dan juga jari-jarinya. Lorong bukannya mengarah ke samping, namun justru mengarah vertikal ke bawah. Dengan lengannya yang kini ada di bagian bawah dada, tak memungkinkan ia untuk merangkak mundur ke atas. Disitulah John menyadari jika ia sudah membuat kesalahan besar. John kini terjebak dengan kondisi vertikal, dengan kepala ada di bagian bawah. Dengan nafas tersengal, John mencoba untuk meminta tolong. Josh sang adiklah yang pertama menemukannya. Ia hanya bisa melihat kaki sang kakak yang keluar dari lorong sempit. Josh pun berusaha menariknya. Namun bukannya keluar, John malah terlepas dan meluncur semakin ke dalam. Lubang yang diperkirakan hanya berukuran 10 kali 18 inch membuat John semakin kesulitan untuk bernafas. Josh yang khawatir akhirnya keluar dan mencoba untuk memanggil pertolongan.
Malam di pukul 12.30, ketika itu sudah masuk di tanggal 25 November 2009, tim penyelamat pertama akhirnya sampai di lokasi, yang langsung mencoba untuk masuk dan memetakan di mana John terjebak. Ketika seorang penyelamat bernama Susi Motola sampai ke dalam gua, ia segera memperkenalkan diri kepada John. Susi hanya bisa melihat sepatu John. John kemudian berterima kasih kepadanya dan mengatakan ia sangat ingin keluar. Dari survei pertama itulah diketahui, John berada 400 kaki ke dalam gua dan sekitar 100 kaki di bawah permukaan bumi. Dalam 24 jam ke depan, tim penyelamat lain mulai berdatangan. Mereka mempersiapkan alat seperti katrol dan tali, juga mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Penyelamatan akan sangat sulit. Jelas hanya satu orang yang bisa memasangkan tali tersebut. Harus dipilih orang yang memiliki tubuh cukup kecil, hingga bisa menggerakkan tangan dan memasangkan tali pada tubuh John. Setelah upaya berjam-jam, tali pada akhirnya bisa terpasang. Maka dimulailah proses penarikan menggunakan katrol. Proses penarikan membuat John kesakitan, karena lorong tersebut sempit dan juga meliuk-liuk. Ada kemajuan dari penarikan menggunakan katrol. Namun upaya tersebut harus dihentikan sejenak untuk John beristirahat. Kemudian sebuah radio diturunkan, yang rupanya sang istri ingin berbicara dan memberikan John semangat. Diketahui kala itu istrinya tengah hamil. Penarikan kemudian kembali dilakukan. John nampak merintih kesakitan melewati celah-celah sempit. Hingga pada celah yang sedikit lebih besar, John bisa melihat petugas penyelamat meski dalam posisi sulit. Hal itu membuat semua orang sangat senang. Mereka bersorak karena sangat yakin upaya tersebut akan berhasil. Namun yang sungguh tak diduga, ketika kembali coba ditarik perlahan, tiba-tiba tali itu putus, membuat John meluncur dengan keras. Kembali terjebak bahkan kali ini lebih dalam. Terjadilah perdebatan. Menurut beberapa ahli, John tak akan bisa ditarik menggunakan tali katrol. Selain akan menyakiti John, bentuk lorong juga tidak memungkinkan. John hanya bisa ditarik jika kakinya dipotong. Hal itu akan memperpendek tubuhnya hingga bisa melewati lorong yang meliuk. Namun jelas sebagian tak setuju karena dianggap sangat tidak manusiawi. Di tengah upaya yang sangat dramatis, sebagian tim penyelamat menyanyikan lagu untuk John. Hal itu dilakukan agar kesadarannya tetap terjaga, sekaligus memberikannya semangat. Petugas akhirnya turun menyuntikkan obat melalui kaki, sekaligus kembali akan memasang tali di pinggang John. Ketika John diajak berbicara, nampak suara John sudah terputus-putus. Ia susah berbicara karena terus berada di posisi terbalik. Lebih parahnya petugas yang turun malah ikut terjebak ketika memasang tali di pinggang John. Namun tak lama petugas itu akhirnya berhasil dikeluarkan. Melihat John sudah tak merespon panggilan, dokter akhirnya turun untuk mengecek. Dari sinilah mereka menemukan bahwa John sudah tak bernyawa. Dokter menyatakan John meninggal karena serangan jantung juga mati lemas. Dalam kondisi terbalik selama 27 jam, organ atas John menerima tekanan yang sangat kuat dari terkumpulnya peredaran darah, terutama kepala, paru-paru, dan jantung. Jika orang yang panik, kematiannya akan lebih cepat. Namun John sangat tenang, sehingga ia bisa bertahan cukup lama. Sayangnya meski berjuang semaksimal mungkin, pada akhirnya John tak bisa dikeluarkan, bahkan setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Ya, John tetap tak bisa dikeluarkan. Ada beberapa opsi yang diterima oleh petugas, termasuk meledakkan tempat juga memotong kaki. Namun pada akhirnya keluarga menerima jika John tetap berada di Gua Nattipati. Gua Nattipati menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi John. Setelahnya gua itu pun ditutup rapat dengan beton, kemudian diberi plakat sebagai penghormatan. Dan itulah akhir dari kisah penyelamatan yang pada akhirnya gagal. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.